Selamat datang pemirsa ke dalam acara Pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran Sekolah Sabat kita masih diambil dari buku Injil Lukas, sebuah buku yang menceritakan mengenai perjalanan kehidupan Yesus dan misinya saat dia berada di atas dunia ini. Sebelum kita mulai untuk belajar kembali, saya undang pemirsa untuk mengajak seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman Anda untuk beribadah bersama-sama. Anda juga dapat mengambil Alkitab serta buku catatan Anda. Biarlah setiap pelajaran yang kita pelajari dapat kita ulang kembali, dapat kita ingat di dalam pikiran kita, dapat kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita, dan paling utama dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pelajaran kita pada hari ini berjudul Yesus telah bangkit. Mari kita pelajari bersama-sama. Pagi-pagi benar, di hari Minggu itu, jadi setelah Yesus disalib pada hari Jumat, lalu lewat satu hari Sabat, dan pada hari Minggunya dikatakan para wanita pergi ke kubur, di kubur Yesus, dengan satu tujuan, untuk menyelesaikan ritual dari pemakaman yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya karena itu telah memasuki hari Sabat. Jadi mereka datang ke kubur itu bukan dengan tujuan untuk melihat apakah kata-kata Yesus benar bahwa ia akan bangkit, tapi sebenarnya tujuan mereka untuk menyelesaikan ritual pemakaman. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Dan meskipun mereka telah sekian lama bersama dengan Yesus, mereka tidak benar-benar memahami apa yang akan terjadi. Mereka tentunya tidak mengharapkan bahwa kubur Yesus akan kosong, atau akan diberitahukan oleh malaikat surga bahwa ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Kata-kata dari malaikat tersebut Anda bisa baca sendiri di dalam buku Lukas, di Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Lukas 24 ayat yang ke-6. Di sini diceritakan bagaimana malaikat sendiri datang kepada wanita tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Pelajaran pertama yang kita pelajari mengenai topik Yesus sudah bangkit adalah bagaimana para wanita yang sudah lama sesungguhnya mengikuti Yesus, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka masih menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang sesungguhnya mereka tidak ketahui. Pertanyaan aplikasi yang bisa kita pelajari pada hari ini adalah, apakah kita pun melakukan hal yang sama? Mungkin kita sudah lama mengikuti Yesus, tetapi di saat problem masalah datang, sama seperti yang terjadi kepada wanita-wanita ini, menurut mereka masalah itu terjadi di saat Yesus tiada. Dia sudah disalib, mati. Mereka pikir itu adalah akhir daripada pengharapan mereka. Mereka pergi ke kubur berharap untuk menyelesaikan ritual pemakaman, tapi mereka terkaget-kaget saat mereka melihat kubur itu kosong. Sahabatku yang ada di rumah, pernahkah di dalam kehidupan kita pun terjadi hal yang sama? Di saat masalah datang, kita seolah-olah tidak berpengharapan. Kita mungkin tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, semuanya sirna. Tapi hal yang menarik yang bisa kita pelajari mengenai para wanita ini adalah, walaupun pengharapan mereka sudah hilang, seolah-olah hilang, tetapi mereka tetap melakukan tugas mereka. Pergi ke kubur dan menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan, walaupun seolah-olah tidak ada manfaatnya sesudah itu. Sahabatku, seringkali di saat kita depresi, di saat kita jatuh, di saat kita menghadapi sebuah masalah, seolah-olah pengharapan kita hilang, dan bahkan kita tidak mau dan tidak bisa lagi untuk melakukan sesuatu. Bahkan terkadang kita meninggalkan tanggung jawab kita yang lain, mengabaikannya, karena kita harus bersedih terus-menerus. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh para wanita ini. Di hari Minggu pagi, seharusnya mereka masih berada di kamar mereka, mungkin bersama kumpulan mereka menangis. Tapi mereka tidak lakukan itu.
Mereka pergi ke kubur pagi-pagi, mengumpulkan segala sesuatu yang bisa mereka pergunakan untuk menyelesaikan ritual pemakaman, rempah-rempah dan lain-lain. Sahabatku, bayangkan kalau saja para wanita ini mereka mengabaikan tugas mereka. Mereka memilih untuk menangis di kamar. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mereka tidak akan dapat bertemu dengan malaikat. Mereka tidak akan dapat merasakan kabar sukacita itu. Apakah Anda pernah membayangkan betapa dalamnya kisah ini? Kisah yang sungguh-sungguh terjadi di awal abad Masehi. Kisah yang sama bisa juga terjadi kepada Anda dan saya. Di saat masalah datang, jikalau kita terus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, melakukannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, mungkin kita bisa menemukan sukacita dan pengharapan yang lain yang Tuhan hendak berikan. Dan inilah sukacita yang dirasakan oleh para wanita ini. Mereka melihat bagaimana kubur itu kosong. Mereka bertemu dengan malaikat, dan malaikat itu memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus, pengharapan mereka, telah bangkit. Pelajaran pertama kita, di tengah problem dan masalah dalam hidup kita, jangan biarkan kesulitan, permasalahan itu meraup hidup kita sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetap setia untuk melakukan tugas-tugas kecil kita. Mari kita baca lagi. Selanjutnya dikatakan, dalam beberapa pasal pertama di buku Kisah, ada sekitar 8 rujukan tentang kebangkitan Yesus. Anda bisa baca di Kisah 1 ayat 22, Kisah 2 ayat 14 sampai 36, Kisah 3 ayat 14 dan 15, Kisah 4, Kisah 10, dan Kisah 5. Sahabatku, awal dari buku Kisah para Rasul, pekabaran yang dibawakan oleh para murid adalah mengenai kebangkitan Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa pekabaran tentang kebangkitan Yesus begitu penting dalam pekabaran para rasul dan dalam iman jemaat yang mula-mula? Mengapa hal tersebut juga seharusnya masih penting bagi kita di zaman sekarang? Bayangkan, para wanita yang bertemu dengan malaikat dan mendengar kabar tersebut, merekalah yang pertama kali membawakan berita kebangkitan Yesus. Para wanita ini adalah saksi pertama dari kebangkitan Yesus. Mereka dengan cepat membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Tetapi sayangnya, di dalam Lukas 24 ayat 11, tidak ada seorang pun yang percaya kepada mereka. Malah para rasul mengabaikan kisah terbesar dalam sejarah penebusan itu sebagai omong kosong dari para wanita yang sudah lelah dan sedang berduka. Jadi sangat menariknya adalah di saat para wanita ini mengabarkan tentang kebangkitan Yesus, bahkan para murid sendiri, orang-orang yang paling dekat dengan Yesus, mereka justru berpikir bahwa wanita ini seperti sedang bermimpi atau sebagai sebuah omong kosong belaka. Sahabatku yang ada di rumah, terkadang kehidupan dari orang-orang yang rindu untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati terkadang pun dianggap sebagai sesuatu yang omong kosong. Seringkali di saat kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang lain mencemooh kita. Di saat orang mendengar apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, pertobatan yang kita lakukan, seringkali mereka mencela kita. Tapi sahabatku, bayangkan kalau para wanita ini, mereka setelah dicemooh, setelah dicela, mereka justru menjadi patah semangat. Mereka justru menjadi bingung. Mereka menjadi lelah dan tidak mau melakukan apa-apa.
kira-kira apa yang akan terjadi? Buku Kisah Para Rasul dan buku-buku yang lainnya mungkin tidak akan pernah ditulis seperti yang kita baca sekarang. Karena Tuhan pasti akan gunakan orang yang lain. Tetapi orang-orang yang terdaftar di sana tidak akan ditulis namanya. Oleh karena para wanita ini tetap teguh membawakan apa yang telah mereka lihat sendiri, apa yang mereka rasakan sendiri. Walaupun dicemooh, walaupun dicela, mereka tidak ragu. Sahabatku yang ada di rumah, pekabaran apa yang kita bawa sekarang? Di saat kita mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, ya hampir semua orang Kristen percaya itu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Yesus sudah betul-betul bangkit dalam kehidupan kita yang menuju kepada kematian? Apakah Yesus sudah bangkit, membangkitkan juga karakternya untuk hidup di dalam kehidupan kita? Sahabatku, ilmu pengetahuan semata itu tidak ada artinya dibandingkan perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan para murid dan para wanita tersebut. Di saat hidup mereka berubah, orang-orang melihat kehidupan mereka. Mereka takjub dan ingin tahu siapa orang-orang yang dari golongan nelayan ini, orang-orang yang tidak berpendidikan ini, tapi mereka bisa berbicara dengan bahasa yang tidak kita kenal. Mereka bisa berbicara dengan begitu fasih. Mereka ingin tahu. Mereka melihat perubahan karakter dari Yohanes kekasih yang begitu pemarah, begitu egois, Yakobus yang begitu mementingkan diri, Petrus yang begitu meledak-ledak. Saat mereka melihat perubahan tabiat dan karakter dari para murid, mereka rindu untuk mengenal Yesus yang telah bangkit itu. Sahabatku yang ada di rumah, yang membuat pekabaran itu begitu penting bukanlah apakah Yesus sudah bangkit di abad permulaan. Karena zaman sekarang semua orang rayakan itu, bukan? Wah, itu menjadi tanggal merah di kalender. Setiap orang yang bekerja mendapatkan hari libur, seolah-olah mereka merayakan kebangkitan Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit dalam hidup kita? Dan Yesus tidak akan bisa bangkit dalam hidup kita jika diri kita yang lama, sifat-sifat kita yang lama, yang buruk, belum mati. Tidak ada tempat bagi Yesus yang bangkit jika diri kita yang lama, diri kita yang egois, yang mementingkan diri, yang suka pemarah, yang suka melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan, belum mati. Sahabatku, itulah pelajaran kedua yang bisa kita ambil pada hari ini. Mari kita lanjut lagi. Di sini dikatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah dasar dari tindakan penebusan Tuhan dan kepada ketuhanan iman dan keberadaan Kristen, yang membuat mengapa pengikut Kristus mengabarkan tentang kebangkitannya adalah karena kebangkitan Yesus adalah dasar dari iman mereka. Kepercayaan kita bisa percaya bahwa Tuhan yang telah disalibkan, yang telah menjadi manusia, mati dan bangkit. Rasul Paulus mengatakannya dengan jelas di dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia atau percuma, karena hanya dalam kebangkitan Kristus saja kita dapat menemukan harapan yang adalah milik kita. Tanpa iman itu, kehidupan tidak berakhir di kuburan, dan janji besar itu adalah kehidupan kita juga tidak berakhir demikian.
sebuah janji bagaimana Yesus yang telah mati, dia bangkit, memberikan pengharapan bagi kita bahwa suatu saat nanti jika kita mati di dalam kebenaran, kita pun akan bangkit bersama dengan dia yang telah bangkit. Sahabatku yang di rumah, hari ini kita belajar mengenai kebangkitan Yesus. Kita kembali diingatkan. Banyak orang mengatakan saat Yesus bangkit, dia telah membuat hukum yang baru. Wah, jadi kita bebas melakukan apa saja. Bahkan hari perbaktian pun, hari Sabat yang dikuduskan pun telah diubah menjadi hari Minggu. Bayangkan kalau kebangkitan Yesus bisa mengubah hukum yang telah dibuat oleh Tuhan sendiri. Kenapa dia tidak lakukan dari dulu? Itu artinya Tuhan itu pelin-pelan. Bukankah aneh kalau kita melihat kebangkitan Yesus sebagai salah satu upaya kita bahwa kita bisa diselamatkan hanya dengan mengakui nama Yesus tanpa ada perubahan tabiat. Sahabatku, sia-sia kematian Yesus kalau begitu. Hanya untuk menjadikan sebuah alasan bagi kita bahwa kita bebas melakukan apa saja. Kebangkitan Yesus bukannya menggantikan hukum, tapi justru meneguhkan hukum tersebut. Bahwa melalui kehidupannya dan kematiannya, kita bisa diselamatkan. Kita bisa dibebaskan dari dosa, bukan di dalam dosa. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita tidak langsung berada di surga? Yesus sudah menebus kita. Bukankah harusnya pertanyaan itu muncul dalam pikiran kita? Artinya, ada sesuatu yang Tuhan inginkan agar kita lakukan terlebih dahulu, agar kita bisa berada bersama dengan Dia. Namun jangan salah paham. Jangan kita berpikir bahwa kita melalui jasa kita bisa diselamatkan. Hanya melalui jasa Kristuslah kita bisa diselamatkan. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apakah melalui kematian dan kebangkitan Yesus kita mau memiliki kehidupan yang sama seperti Dia? Kehidupan yang tidak mementingkan diri. Kehidupan di mana Kristus sendiri hidup dalam kehidupan kita. Sahabatku yang ada di rumah, adalah satu hal untuk mengakui melalui mulut bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi adalah satu hal yang sangat berbeda, bahwa pengakuan kita dengan kehidupan kita sejalan dengan firman Tuhan. Karena setiap orang bisa saja mengaku dengan mulut mereka, tetapi kehidupan mereka menentukan apakah mereka sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus yang sejati ataupun bukan. Ada satu kutipan yang ditulis oleh George Eldon Ladd. Di sini dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka perjalanan panjang tindakan penebusan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya berakhir di jalan buntu, berakhir di kuburan. Jika kebangkitan Kristus bukanlah kenyataan, maka kita tidak memiliki jaminan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Karena kematian menjadi kata terakhir. Iman yang sia-sia karena sasaran iman itu tidak dibenarkannya sendiri sebagai Tuhan atas kehidupan. Iman Kristen kemudian terpenjara di dalam kubur bersama-sama dengan pernyataan diri terakhir dan tertinggi dari Tuhan di dalam Kristus. Sahabatku, kalau Kristus benar-benar mati, seperti yang mungkin beberapa orang katakan, oh mayatnya ditukar dan lain-lain, kita gak punya harapan untuk hidup sesungguhnya. Karena di dalam Kristuslah satu-satunya pengharapan kita. Dia yang telah mati menebus dosa kita, memberikan pengharapan bahwa kita
bisa hidup. Kita tidak bisa membeli kehidupan kekal itu dengan jasa-jasa kita. Kita tidak bisa membeli kehidupan kekal itu dengan amal kita. Tetapi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan saat ini seharusnya menunjukkan bahwa Tuhan telah mati untuk kita, Dia telah bangkit untuk kita. Dan Tuhan juga rindu agar kita memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang disucikan, kehidupan yang sempurna, yang tidak bercacat celah, kehidupan yang selalu bergumul setiap hari seperti yang Dia lakukan di Taman Getsemani, dan setiap malam di saat Dia berdoa untuk misinya besok hari. Biarlah kehidupan yang sama juga kita miliki saat ini. Sahabatku, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Biarlah Kristus tetap hidup di dalam kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Bagikan pelajaran yang kita pelajari kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati dan Maranatha.